Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang mungkin akan membuat video lanjutan ya untuk validasi sasikap EPO ya oleh pejabat penilai gitu ya. Cuman sebelum itu, kemarin kan terakhir ini ya, Mang sudah membuat SKP, tapi belum divalidasi pimpinan ya. Nah ini ya, yang ini ya, tapi belum divalidasi pimpinan gitu. Nah ini Mang akan coba masuk ke user pimpinan ya atau penilai, pejabat penilai. Ini Mang udah minta izin ya untuk video ini diizinkan gitu ya. Nah, kita coba masuk ke akun penilai. Nah, ini dia ya di penilai. Nah, ternyata ketika ngeklik validasi ini ya, input tahun kerja tahunan sama validasi SKP tahunan, apa namanya, SKP yang Mang buat ini tidak tampil ya di pimpinan. Nah, ini dikarenakan pada waktu input SKP Mang gitu, SKP tahunan Mang ini belum menyelesaikan ini apa namanya lampiran ya, lampiran SKP tahunannya gitu. Nah, makanya Mang ngewanti-wanti dari kemarin ya, selain SKP tahunan yang harus diisi, juga lampirannya itu harus diisi gitu ya. Nah, untuk biar tampil di sini ya, kita buat dulu yang lampirannya ya. Nih ya. Oke, di sini ya. Buat dulu lampirannya, ini dimasukkan misalkan untuk melaksanakan tadi ya, pembuatan dokumen itu perlu dukungan apa aja? Nih misalkan dukungan sarana dan peralatan ngetik misalkan ya, terus dukungan personil yang lain. Nah ya minimal satu nih, di sininya minimal tidak harus semua 5 ya terisi, tapi bagus bangga lah kalau mau 5 juga terisi semua mangga. Cuman minimal ini harus satu terisi ya, kalau tidak ada tidak terisi ya tadi kasusnya tidak akan tampil di pimpinan. Nah, skema pertanggungjawabannya apa? Ini ada 5 kolom 5 field yang harus diisi gitu ya. Cuman ya ini minimalnya satu terisi ya. Misalkan untuk skema pertanggungjawabannya mengisi laporan rutin bulanan. Misalkan ini ya. Ini harus sepakati juga dengan pimpinan ya. Laporannya mau mingguan, bulanan atau harian misalkan untuk melihat progres yang dikerjakan. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan ya. Nah, kita simpan. Kita coba lihat ya. Nah, ini ya yang tadi ya belum valid. Coba kita masuk ke pimpinan ya, yang pimpinan. Coba kita refresh. Nah, kan akhirnya ada nih ya tampil di pimpinan. Jadi lampiran tadi harus terisi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, pimpinan tinggal memvalidasi ya. Validasinya 2 nih, 1, 2. Pertama, untuk SKP-nya sendiri, ini di bagian atas ya, validasi SKP. Kita klik detail. Nah, ini ya. Dipilih belum, dipilih tadi kan defaultnya valid ya, belum pilih yang belum valid ya. Nah, ini. Nah, ini dia ya. Mang yang SKP yang Mang buat. Ini ya. Nah, untuk memvalidasi diklik ini ya. Klik tanda pensil. Klik tanda pensil. Nah, ini ya. Kita periksa 12 dokumen dalam 12 bulan, berarti satu dokumen sebulan satu ya. Nah, ini. Udah keluar seperti ini. Nah, di sini juga sangat penting Mang memberitahu ya. Di komentar ini baiknya diisi ya, karena Mang pernah pengalaman ketika ini tidak diisi, cuma divalidkan aja. Ini nanti pas divalidasi yang bulanan kalau nggak salah ya, untuk LKB ini jadi error ya. Jadi baiknya ini divalidasi gitu ya.
Misalkan komentarnya laksanakan sesuai jadwal gitu ya. Misalkan jadwalnya tadi ya, sebulannya 1 kali. Nah, kalau udah seperti ini tinggal klik ini valid ini ya. Simpan gitu. Nah, ini kalau ini udah valid ya. Nah, valid. Seperti itu ya. Nah, coba kita cek lagi ya. Nah, ini ya. Nah, selain tadi memvalidasi SKP tahunan juga, di lampiran ini harus divalidasi juga ya. Diperiksa juga, diisi gitu ya. Nah, ini kan dari bawah nih. Dukungan sumber daya, dukungan pertanggungjawaban. Nah, untuk yang ini, untuk yang konsekuensi positif, ini juga harus diisi ya. Misalkan kalau kinerja di atas di atas target realisasinya, maka akan diajukan peningkatan kemampuan dan pelatihan misalkan ya gitu ya. Ini mah contoh aja ya, mangga lah diisi. Ini konsekuensi positif. Nah, kalau konsekuensi negatif ini semacam konsekuensi yang diberikan ketika target tidak tercapai ya. Yang positif ini semacam rewardnya lah gitu, bahasa ininya, bahasa gampangnya. Ini bisa 5-5-nya diisi atau cukup minimal 1. Tapi minimal 1 ya harus terisi, tidak boleh kosong. Nah, ini kalau konsekuensi negatifnya, misal kalau target di bawah di bawah gitu ya, maka akan dilakukan pembinaan. Nah, ini contoh aja ya, mangga mau seperti ini atau gimana, disesuaikan lah gitu ya bahasanya. Nah, selain itu juga di sini harus dilihat orientasi ini ya. Ternyata ekspektasi pimpinan nih ada 7 orientasi ya. 7 orientasi. Nah, ini ya ada 7 orientasi ya. Ini sesuai dengan aturan yang ada di Permendagri ya, Permenpan sorry ya. Itu tentang ini nih, makanya ini perlu presentasi dari BKPSDM itu ini untuk ini isi ini ya. Jadi perilaku core value ASN itu nanti akan dimasukkan ke yang tadi. Misalkan ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten gitu ya. Nah, nanti bahasa-bahasa ini dimasukkan ke format yang ini ya, yang tadi. Nah, ini. Misalkan orientasi pelayanan, tadi ada ramah tamah ya. Nih, ramah nih, maaf bukan ramah tamah, ramah dan cekatan gitu ya. Dan solutif yang bisa diandalkan. Itu bisa dimasukkan ke sini gitu. Jadi mungkin semacam ekspektasi pimpinan itu dalam melayani gitu ya. Melayani dilakukan dengan ramah misal ya, untuk pelayanan misalkan di KTP atau di yang lainnya, pokoknya untuk pelayanan ya sifatnya bisa seperti ini. Nah, ini bisa juga diisi semuanya, kalau enggak ya minimal tadi ya terisinya 1 gitu ya. Misalkan kolaboratifnya pelaksanaan harus bekerjasama dengan yang lain. Misal ya, contoh ya, harus kerjasama dengan yang lain gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sedikit semua, baru kita simpan ya. Kita simpan. Nah, ini ya. Kalau sudah seperti ini, sudah beres harusnya ya. Jadi, pimpinan penilai ini agak rumit juga, karena dia harus menilai SKP-nya atau memvalidasi SKP-nya, juga memberikan
atau menilai lampiran SKP-nya. Ini kebayang ini baru 1 orang nih, apalagi kalau di bawahnya itu ada puluhan orang ya. Lumayan lumayan makan energi lah nampaknya gitu ya. Nah, ini udah ya. Sudah divalidasi. Kita coba lihat di akun punya Emang ya. Nih masih belum valid. Coba kita refresh ya. Kita refresh. Nah, sekarang ini sudah valid ya. Nah, ini udah valid nih. Gitu. Yang artinya kalau Emang mau ngisi apa namanya? SKP tahunan, SKP aktivitas harian ini sudah bisa digunakan gitu ya. Nih, contoh ya. Input aktivitas harian. Misalkan hari ini ya ceritanya ya. Tadi pagi jam 8 misalkan. Nah, ini yang tadi sudah bisa dipakai ya. Nah, kan tersedianya dokumen perencanaan. Kebetulan memang SKP-nya Emang baru masang 1 ya. Jadi baru keluar 1 gitu. Nah, gitu ya. Kalau tadi belum divalidasi pimpinan, ini tidak akan keluar di sini ya. Tinggal pilih aktivitasnya apa dan lain-lain. Nah, ini mungkin video terpisah ya. Untuk aktivitas harian nanti Emang akan buat. Jadi intinya yang tadi ya. Jadi SKP tahunan ini kalau yang sudah valid, sudah divalidasi pimpinan, statusnya berubah ini ya. Dari yang belum valid menjadi valid gitu. Itu ya baru validasi baru di level SKP ya. Nanti mungkin video selanjutnya kita akan bicara tentang cara pengisian aktivitas harian dan validasinya oleh pimpinan. Nah, itu ya. Cukup sederhana sih. Tapi kalau banyak bawahannya lumayan memakan waktu gitu ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.